sepanjang tulisan Lukas. Khas sekali Lukas itu dengan Injil yang membawa damai. Tetapi di bagian tengah Injil Lukas justru Tuhan melemparkan api kepada. Ada apa di sini? Kalau kita berbicara tentang api, Alkitab itu memperlihatkan ada dua macam api. Ada pemahaman ganda tentang api. Yang pertama, api yang positif. Api misalnya semak duri yang terbakar. Semak duri yang terbakar di zaman Musa memperlihatkan hadirnya Allah. Tiang api yang menuntut umat Allah sehingga mereka bisa selamat di atas atau di dalam padang gurun. Lalu kereta perang api yang menuntut Elia ke surga di akhir pelayanannya. Juga lidah-lidah api ketika hari Pentakosta. Api yang positif memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan yang positif. Tetapi nyatanya ada sisi lain dari api yang disebutkan di kitab suci yang tidak selalu positif. Yohanes Pembaptis memperingatkan orang-orang bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari penghakiman beberapa orang akan diperintahkan untuk meninggalkannya dan masuk ke dalam api kekal yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Surat Yudas juga mendorong kita sebagai orang Kristen untuk menarik keluar dari api mereka, api neraka yang sedang goyah, dari api bagi mereka yang sudah goyah iman. Jadi api menjadi sesuatu yang memiliki pandangan negatif dan juga positif. Dan api yang saat ini yang akan kita bahas bersama, yang Tuhan Yesus sabdakan dalam Lukas, juga menjadi pengingat pertanda sesuatu yang harus dilakukan. Api bisa api kecil, lilin, yang agak besar api unggun, atau yang besar api yang mampu membakar rumah atau bahkan hutan. Dan api itu memurnikan sesuatu. Yang tidak kuat pasti hangus, tetapi yang kuat pasti akan tetap bertahan. Kalau kita adalah emas yang bercampur dengan tanah, maka api akan membuat kita semakin berkilau. Oleh karena itu, ketika kita memahami yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan hari ini, setidaknya kita bisa memahami dengan api kecil, api sedang, dan api besar. Yang pertama, api yang kecil. Slide selanjutnya yaitu api lilin. Api lilin itu menerangi dan memberi harapan baru. Rumah-rumah yang tidak atau belum terjamah oleh listrik menggunakan lilin untuk menerangi. Atau ketika kita sedang mati lampu, lilin kita pakai untuk menerangi ruangan. Sesuatu yang simpel, kecil, tetapi memberikan harapan. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita tidak bisa menjadi seorang yang besar, menjadi manusia-manusia yang besar, punya jabatan yang tinggi, petinggi-petinggi negara ini. Tetapi setidaknya kita bisa menerangi sekitar kita dan memberikan harapan yang baru di sekitar kita bagi orang-orang di sekitar kita. Saya pernah cerita tentang ada sebuah SMS kala itu yang menghentikan laju kendaraan saya ketika saya pengen nampakin motor saya ke kendaraan waktu. Ada SMS masuk dan saya tumben kerasa ketika naik motor. Dan isi SMS itu mengatakan, kamu kenapa El? Kamu ada masalah apa? Kalau ada masalah, ayo cerita sama aku. Padahal dia teman saya yang baru 2 minggu. Api yang kecil menerangi,
tetapi menguatkan. Slide selanjutnya. Kita mungkin berpikir untuk menjadi sesuai dengan harapan Tuhan itu harus sesuatu yang besar. Jujur, walau teman kita tidak suka, itu juga kita sedang seperti menjadi api di tengah mulut. Api yang memurnikan. Jujur saja. Itu bisa memurnikan orang-orang di sekitar kita. Oh, ternyata dunia ini masih ada orang jujur. Atau setidaknya kita tidak pura-pura ketika kita tahu ada sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak pura-pura tidak melihat, kita tidak pura-pura tidak mendengar, kita tidak pura-pura untuk tidak bisa menolong mereka. Tetapi kita mau terus menolong. Ini api kecil. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang sekitar, dan bersedia untuk menolong sesama. Sesuatu yang kecil, remeh kan? Tetapi sesuatu yang kecil itu bisa kita lakukan, dan setiap orang bisa melakukannya. Dan ketika kita mau dan bersedia melakukan yang kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan Tuhan oleh Tuhan lebih lagi. Sehingga api lilin ini bisa menjadi api unggun. Selanjutnya. Karena di dalam api unggun kita kemudian diminta oleh Tuhan untuk memiliki semangat yang baru melawan dosa. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita mau melawan dosa dengan cara yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita juga mengatakan, ketika api itu dilempar ke dalam dunia, maka akan terjadi pertentangan. 3 lawan 2 lawan 2. Ayah lawan anak laki-laki, anak perempuan lawan ibu, menantu melawan mertuanya. Kenapa bisa ada pertentangan seperti itu? Karena bisa jadi di sebuah keluarga juga akan ada orang-orang yang menolak firman Tuhan. Di dalam keluarga akan hadir mereka yang mengatakan nggak apa-apa melakukan kesalahan. Toh semua orang di luar sana juga melakukan kesalahan. Karena kita akan menjumpai banyak orang mengatakan, udahlah, daripada kamu itu susah-susah nanti, mending kamu bayar saja sekarang, uang damai aja. Daripada KTP-mu nggak jadi-jadi, pakai uang pelicin saja. Daripada kamu susah-susah nyari helm karena helmmu basah, udah nggak usah pakai helm. Melanggar lalu lintas sedikit nggak apa-apa, terobos aja lalu lintas. Lawan arus saja, sesuatu yang kecil. Tetapi ketika ada orang yang respect dengan kita dan melihat kita melakukan yang menurut kita kecil, maka orang yang respect kepada kita akan meniru. Dan kita bukan membawa mereka meninggalkan dosa, justru membawa mereka masuk di dalam dosa. Tugas kita adalah melawan dosa, tidak hanya sekedar menerangi sekitar kita yang kecil, tetapi kita memerangi sesuatu yang besar, termasuk memerangi oknum-oknum di dalam pemerintahan yang terus membangun sistem yang korup. Dan kalau kita dengan mudahnya berkata, udahlah bayar aja supaya lancar, jangan pernah berharap Indonesia akan masuk dalam Indonesia Emas 2040. Karena korupsi itu pasti akan terjadi. Kalau gereja, kalau orang Kristen melakukan segala sesuatu tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan uang, melegalkan segala cara demi tujuan yang tercapai, jangan pernah berharap Indonesia akan menjadi negara yang besar.
pati menggambarkan bagaimana pengharapan untuk menjadi negara yang besar itu nyata di tengah Indonesia. Kita semua mengharapkan negara ini menjadi negara yang besar, negara yang mencari sebuah hal yang masih disembunyikan oleh pembuat tokoh bis, mencari harapan di masa depan. Dan kita semua sedang pengen untuk mendapatkan. Maka kita juga harus mau melawan dosa. Jangan pernah berharap kita akan menjadi pelari yang handal kalau setiap hari kerjaan kita ini. Jangan pernah kita ingin punya perut yang six pack kalau kita kerjaannya rebahan. Dan jangan pernah kita itu mau menjadi orang-orang yang jujur di masa depan, orang-orang besar di masa depan, kalau sekarang kerjaan kita adalah menanggung dosa dalam kehidupan. Slide selanjutnya. Karena mengikut Tuhan Yesus berarti harus siap menjadi berbeda dengan dunia. Dunia ini mengajarkan uang, bayar. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan tetaplah berharap pada Tuhan. Lakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan cuek pada ketidakadilan, pada tidak benar. Anggapannya, ya itu cuma saya. Tapi kalau saya itu adalah ribuan sampai jutaan orang, hancurlah negeri. Maka marilah kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti halnya kita adalah api unggun yang terus mau menerangi semua orang yang ada di sekitarnya di tengah kegelapan ini. Mari kita menjadi berbeda di tengah dunia. Mari kita tunjukkan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang mencintai negeri, yang tidak mempan disogok dan tidak suka yang tidak mempan untuk dirayu melakukan dosa, tetapi justru menjadi teladan di tengah dunia yang penuh dosa. Dan yang ketiga, kita adalah api yang mampu membakar rumah bahkan kita. Slide selanjutnya. Karena Tuhan melalui kuasa-Nya itu memberikan kepada kita kasih karunia yang menyucikan meskipun kadang lewat penderitaan. Tuhan menyucikan kita melalui penderitaan yang kita alami. Saat kita mengalami penderitaan, kita akan melihat apakah kita cenderung melakukan dosa atau cenderung taat kepada Tuhan. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Dan ketika kita ada di tengah umat sebagai api yang menyucikan, apakah kita juga bersedia menegur, mendekati, menggembalakan, menemani mereka yang sedang dalam penderitaan, atau kita justru cari aman? Dunia membutuhkan kita, karena kita juga membutuhkan dunia ini. Karena kita diletakkan oleh Tuhan di dunia ini untuk menjadi penolong bagi dunia ini. Bangsa ini membutuhkan kita. Meskipun slide selanjutnya kadang-kadang keputusan iman kita mungkin akan berpengaruh pada relasi kita, pekerjaan kita, dan juga keluarga kita. Beberapa orang yang bukan Kristen mengambil jalan untuk menjadi orang beriman dan menjadi orang Kristen, ditinggalkan oleh keluarga mereka, diancam oleh keluarga mereka. Keputusan iman itu memurnikan panggilan. Kalau saya jadi orang Kristen gampang. Lahir bapak saya sudah pendeta, ibu saya anak penginjil. Saya tinggal di sebelah gereja.
gampang saya jadi orang Kristen. Tapi bagi sebagian orang yang lain yang harus meninggalkan atau ditinggalkan oleh keluarganya menjadi orang Kristen, memperlihatkan iman yang benar-benar solid, yang murni. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, bersiap-siaplah kita menjadi berbeda, dan mungkin bersiap-siap kita kehilangan pekerjaan atau keluarga kita. Ketika kita terus mau taat kepada Tuhan, suatu ketika kita akan dijegal, bahkan kita akan disalib seperti Kristus. Ketika kita mempertahankan iman kita kepada Kristus, mungkin kita tidak akan memiliki apa-apa. Seperti yang Kristus katakan, serigala punya liang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tidak punya semati. Oleh karena itu, bagi para pelayan Tuhan, bagi kita semua yang sudah aktif bergereja, beribadah, jangan pernah cukup hanya datang beraktivitas di gereja, beribadah di gereja. Jangan pernah hanya cukup pada hal ini. Saya sudah cukup karena hari ini saya sudah bergereja. Saya sudah cukup menjadi orang Kristen karena saya sudah pelayanan di gereja. Saya sudah cukup karena saya seorang penatua, karena saya seorang pendeta, karena saya seorang Kristen dari kecil. Saya sudah cukup. Tetapi milikilah kepekaan pada suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara yang berseru-seru di dalam hati kita, dan kita amini sebagai Roh Kudus yang terus berbicara kepada kita. Seringkali kita tidak mengindahkan suara itu, karena suara Tuhan seringkali berbeda dengan suara hati kita. Suara Tuhan seringkali berbeda dengan suara-suara kebijaksanaan yang kita tahu. Instagram, Facebook, dan medsos mengajarkan kepada kita untuk mengampuni 3 kali. Tetapi suara Tuhan mengatakan 70 kali. Instagram dan medsos yang lain mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan mereka yang sudah menyakiti kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi musuh. Mana yang akan kita ikuti? Seringkali dengan alasan kesehatan emosional, dengan alasan supaya tidak kena toxic relationship. Kita berkata, sudah cukup aku mengampuni, sudah cukup aku berbuat baik kepada-Mu. Padahal suara Tuhan mengatakan, ampuni dia, terus ampuni dia, cintai dia, terus cintai dia. Oleh karena itu, api yang dilemparkan Tuhan di tengah dunia adalah api yang ada juga di dalam diri kita, yang terus menyucikan kita. Jangan pernah kita hanya merasa damai dengan kondisi kita saat ini, di dalam zona nyaman kita saja. Tetapi lompatlah dari zona nyaman itu dan jadilah berkat, jadilah hidup yang lebih baik lagi. Selanjutnya, dan itu bukan hanya sekedar pribadi, tetapi juga institusi harus berani mengajarkan dan berbicara kepada negara dan dunia apabila ketidakadilan dan pelanggaran pada hukum terjadi. Gereja-gereja, majelis jemaat, badan pelayanan, komisi dan semuanya, juga teman-teman yang mungkin ada di pengurusan kampus, jangan berhenti hanya berbicara tentang bagaimana mencari umat lebih banyak lagi, bagaimana membangun gereja, bagaimana membangun program-program ibadah. Tapi marilah kita melihat, mengkritisi, peka pada kondisi sekeliling kita.
Apakah negara kita sudah menegakkan hukum atau belum? Apakah sekeliling kita sudah mendapatkan keadilan atau belum? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat atau belum? Jika kita masih egois, Tuhan akan terus memulihkan kita, dan dimulihkan oleh Tuhan seringkali merasa sakit dan tidak enak. Tapi itu semua supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga orang-orang Kristen itu mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi negara di mana kita berada. Indonesia adalah negara kita. Ada begitu banyak ketidakadilan, penyelewengan hukum, dan sebagainya. Kita harus melihat itu semua. Jangan hanya sibuk main TikTok, real story dan sebagainya, tetapi sibuklah mempelajari, mempersiapkan diri kita untuk menjadi negara yang besar. Tuhan Yesus memberkati.